Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadian Wahyu Indra Wijaya. Saya perwakilan dari kelompok Encapsulation. Dan ini adalah kelompok saya. Ada Ridho Ahmad Ansori, ada Muhammad Febrian Saputra, dan ada Ahmad Alfi Adianur Diansyah. Nah, di materi kali ini kami ingin mempresentasikan tentang pertama adalah definisi encapsulation, kedua adalah manfaat encapsulation, dan ketiga adalah contoh program dan analisis. Oke, encapsulation adalah sebuah konsep object-oriented programming digunakan untuk membungkus data dan fungsi untuk menjaga tetap terjaga agar tidak adanya penyalahgunaan. Konsep encapsulation menyebabkan sebuah konsep OOP yang bernama abstraction atau data hiding. Nah, encapsulation sendiri merupakan sebuah proses di mana metode dan juga atribut dibungkus di dalam program. Nah, program itu sendiri bersifat menyembunyikan informasi yang terdapat pada program itu. Nah, sehingga program bisa lebih aman dan tidak mudah diambil oleh orang lain. Dan untuk membuat program bersifat pribadi misalnya, kita membutuhkan modifier yaitu private. Manfaat encapsulation pertama yaitu penyembunyian informasi atau information hiding. Nah, hal ini mengacu kepada perlindungan terhadap implementasi objek internal. Objek tersebut dari interface public dan bagian private yang merupakan kombinasi data dan metode internal. Manfaat utamanya adalah bagian internal dapat berubah tanpa memengaruhi bagian-bagian program yang lainnya. Kedua adalah modularitas. Modularitas berarti objek dapat dikelola secara independen. Karena kode sumber bagian internal objek dikelola secara terpisah dari interface, maka kita bebas melakukan modifikasi yang tidak menyebabkan masalah pada bagian-bagian lain dari sistem. Manfaat ini mempermudah mendistribusikan program dari sistem. Ini contohnya kalau bisa kita lihat ya. Lanjut. Terus syarat encapsulation. Untuk mengimplementasikan sebuah konsep encapsulation dibutuhkan syarat sebagai berikut. Pertama, data dan fungsi yang disembunyikan harus berlabel private atau protected jika dibutuhkan untuk hubungan antar kelas agar tidak bisa diakses secara sembarangan dan disalahgunakan. Data dan fungsi yang digunakan untuk interface harus berlabel public. Dan bisa kita lihat di sini contoh programnya. Pertama yaitu mahasiswa dan Java. Bisa kita lihat public class mahasiswa kayak gini, habis itu bawahnya adalah private string, terus nama, .2, private integer, terus umur dan seterusnya. Kemudian ada di main.java. Setelah kita ke sini ke mahasiswa, kita lanjutkan ke main Java. Bisa dilihat, setelah itu di bawahnya ini adalah hasil run dari program yang di atas ini. Analisis. Di enkapsulasi kita membutuhkan variabel yang bersifat private agar tidak bisa diubah-ubah oleh user. Nah, user ini bisa menggunakan variabel tersebut dari kelas-kelas lain menggunakan metode getter dan setter. Metode ini memungkinkan variabel bersifat private bisa diakses oleh kelas lain pada kode yang kita kerjakan. Nah, kita menggunakan dua kelas yaitu kelas mahasiswa dan kelas main untuk debug atau run-nya. Nah, di kelas mahasiswa kita menyimpan variabel nama dan umur secara private agar tidak bisa diganti oleh user, sedangkan user hanya bisa mengakses kelas main untuk memasukkan nama dan umurnya agar user bisa menggunakan variabel private. Nah, kita menggunakan metode setter dan getter. Pertanyaannya pasti banyak yang nanya nih, kenapa bikin dua kelas? Apa nggak bisa bikin satu kelas aja gitu? Terus jawabannya bisa, tetapi akan menjadi statik
modifiers, dan susah untuk memaintain kode yang banyak, dan kita tidak ingin kelas yang bersifat private itu terlihat oleh user. Dengan adanya enkapsulasi, kita bisa dengan mudah membuat kelas baru yang bersifat private dan memudahkan untuk maintenance kode yang kita kerjakan. Kesimpulannya, jadi enkapsulasi adalah salah satu dari 4 konsep dasar PBO. 3 lainnya adalah pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi. Enkapsulasi di Java adalah mekanisme pembungkus data atau variabel dan kode yang bekerja pada data atau metode bersama-sama sebagai satu kesatuan. Nah, dalam enkapsulasi ini, variabel kelas akan disembunyikan dari kelas lain dan hanya dapat diakses melalui metode kelas mereka saat ini. Oleh karena itu, juga dikenal sebagai penyembunyian data. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya yang mewakilkan kelompok saya dalam mempresentasikan tugas ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.